Halo guys, kembali lagi bersama Retro Bro. Kali ini gue mau info dan mau kasih tahu gimana caranya untuk membuat laptop lu menjadi lebih irit daya. Oke, sebelumnya gue mau kasih tahu, gue menggunakan laptop Cui N150. Ini laptop mini, oke. Ini untuk spesifikasinya ya. Jadi gue menggunakan Intel N150 dengan RAM yang diinstal itu 16 GB DDR5. Ini juga sudah menggunakan NVMe, dan sebelumnya gue mau kasih tahu juga untuk perubahan yang ada di laptop ini, gue udah melakukan penggantian SSD ya, atau NVMe-nya gue udah ganti. Gue menggunakan Samsung, oke. Kenapa gue menggunakan Samsung? Karena dia punya SSD bawaannya itu tidak bisa masuk ke dalam ASPM. Jadi tidak bisa masuk ke mode idle. Dia bawaan dari SSD NVMe-nya itu menggunakan RX7 SSD yang abal-abal lah dari Cina gitu kan. Jadi setelah gue cari-cari informasi untuk bisa masuk ke mode idle, SSD-nya harus diganti. Jadi gue gantilah ke Samsung PM991. Ya ini kebacanya sih Samsung MZAL ya. Dia 512, oke. Terus gue mau kasih lihat untuk daya ya, untuk daya. Ini gue menggunakan battery bar. Battery bar itu yang terlihat ini sekarang di 13,7 watt. Ini sebenarnya untuk posisi idle sebenarnya cukup tinggi ya. Mungkin tingginya ini karena gue sambil menggunakan ini untuk merekam. Mungkin itu yang membuatnya jadi lebih tinggi. Tapi sebenarnya ini juga cukup nggak terlalu wajar ya. Jadi makanya gue akan coba ajarin supaya kita bisa untuk di tune up, jadi lebih irit. Tapi kita lihat aja lah seperti apa, oke? Jadi sebelumnya gue udah install throttle stop ya. Ini yang ada tanda di sini T-nya. Begitu gue udah install, akan terbuka seperti ini, oke? Ini throttle stopnya masih belum aktif. Kenapa? Karena gue masih turn off. Jadi kalau gue mau bikin ini bisa jalan dengan lancar, gue harus turn on kan dulu, oke? Namun sebelumnya gue mau kasih tau dulu, ini banyak settingan-settingan yang udah gue lakuin, oke? Salah satunya kalau untuk membuat ini lebih irit adalah dengan, nah ini gue buat nol dulu ya. Jadi kalau mau buat irit tuh sebenarnya dengan cara ini loh. Dia punya profile kita setting, oke? Dia punya profile kita setting. Terus ini kan awalnya seperti ini kan ya, kosong. Jadi kita harus setting speed step. Ini merupakan apa, protokol dari Intel untuk membuat apa istilahnya lebih efisien, membuat core-nya lebih efisien. Ada juga C1E, ini membuat satu core-nya membuat lebih efisien juga. Oke. Lalu kemudian ada speed shift EPP. Nah, speed shift EPP ini itu membuat CPU lu jadi lebih agresif atau lebih pasif. Nah, karena tujuan gue untuk membuat lebih pasif, makanya gue pencet ini, lalu gue setting ke angka 255 seperti yang ada di sini ya. Lalu untuk membuat daya lebih irit lagi, gue harus masuk ke profile power saver. Ini yang di sini. Oke. Kenapa harus power saver? Karena kalau kita menggunakan balance, ini seperti yang balance yang udah gue setel di sini ya. Dia balance ini kecepatannya itu tidak bisa dikunci. Kecepatannya bisa dikunci. Jadi dia itu kecepatannya itu fleksibel. Lo mau apa-apain juga kecepatannya nggak bakal bisa berubah. Dia fleksibel. Makanya untuk membuat daya lebih irit, lo harus ubah ke profilnya ke power saver. Untuk profile ini kalian nggak usah khawatir, dia otomatis sudah ada langsung. Jadi begitu kalian install throttle stop, masuk ke profile ini ya, yang ini,
Sep, langsung bisa ada langsung pilihannya. Tapi mesti pencet ini dulu. Nanti langsung ada pilihannya balance, power saver atau high performance. Gue pilih power saver supaya lebih irit. Oke. Di power saver itu pun tugas kita masih belum selesai ya. Kita harus masuk ke TPL. Oke, gue ulang ya, ini TPL. Kita bisa atur wattnya PL1 karena ini kan untuk N150 ini kan base-nya itu di 6 watt. Jadi kalau gue mau bikin lebih irit, gue base-nya gue ubah ke 5 watt. Oke. Terus untuk nanti shot power itu kayak misalnya turbo ya. Turbonya itu pakai berapa watt? Oke, turbonya itu gue setting di 6 watt. Oke, udah itu kalian tinggal klaim aja. Klaim, udah. Itu udah langsung aktif tuh. Terus satu lagi, ada lagi namanya turbo time limit. Oke, turbo time limit. Bawaannya mungkin sekitar, ini mungkin bawaannya sekitar 10 lah. Nah, tapi kan harus lebih tinggiin lagi. Kalau bisa lebih tinggi lebih bagus. Kenapa? Jadi otomatis dengan lebih tinggi ini berarti otomatis dia masuk ke mode mode standarnya itu lebih lama. Jadi mode turbonya lebih cepat, mode standarnya lebih lama. Atau lebih tepatnya lagi, dia punya mode turbo itu bisa lebih panjang. Jadi nggak langsung dikit-dikit habisin mode turbonya. Ya itu yang gue tahu ya. Soalnya setahu gue semakin turbo time limitnya lu tinggiin, yang gue rasain adalah semakin lebih irit. Jadi dia bukan semakin boros tapi semakin lebih irit. Oke. Tadi gue pakai 40, ya udah gue ubah ke 80 aja lah. Lalu di sini ada lagi namanya speed shift. Ini basicnya sebenarnya uncheck ya, uncheck. Jadi begitu ini langsung lu cek aja di sini. Nanti lu masuk ini otomatis nih ya, minimalnya 4, maksimalnya 36. Nah, maksudnya apa? 4 ini artinya 400 mAh. Jadi basic dari bawaannya laptop ini 400 mAh itu paling rendah kecepatan standarnya laptop ini ya. Nah, untuk maksimalnya, yang gua atur maksimalnya gua atur di 14 atau 1400 mAh. Karena kalau gua langsung setting langsung dibuka di 36 atau 3600, itu akan membuat lebih boros. Nah, jadi settingan gua ini udah gua uji coba. Kalau ini adalah setting terbaik untuk lebih irit. Oke. Kalau kalian mau lebih performance dibuka, kalian tinggal ubah ke profile-profile lainnya. Oke, gue bikin profile internet, max-nya 20, terus gue bikin profile game 26, dan profile main tinggi adalah performance. Langsung maksimal di 36. Oke, itu yang udah gue setting. Gue lanjut aja. Untuk MMIO ya lu boleh lock. Jadi supaya angkanya mengikuti yang ada di sini. Sisanya yang ada di sini ini nggak perlu diapa-apain. Oke, langsung aja. Nah, jadilah settingannya seperti ini. Nah, untuk lebih maksimal lagi, gue mesti turn on. Tadi kan sebenarnya masih turn off ya, jadi gue turn on sekarang. Nah, begitu gue turn on ini, harusnya semua fitur-fitur seperti PL1, PL2, termasuk profilnya itu pasti langsung aktif, oke? Seperti kalian tadi kan sebenarnya 13 watt ya. Ini sebenarnya kalau kita perhatiin baik-baik, sebenarnya berangsur-angsur turun nih ya, jadi 11 watt. Sebenarnya kalau kita mau nunggu lebih lama lagi, pasti lebih turun lagi. Itu posisi idle-nya akan lebih efisien lah, seperti itu. Ya mungkin lonjakan-lonjakan sementara itu hal yang wajar ya, karena prosesor ini dirancang untuk lebih agresif, seperti itu. Nah, seperti kalian lihat ya, ini wattnya udah 10,7 watt. Jadi sebenarnya cukup irit sebenarnya, ya kan? Turunkan di sini 10,8 lah. Yang naik-naik dikit nggak masalah lah, tapi kurang lebih ini lebih irit daya seperti itu. Dan juga kalian harus lihat juga satu lagi yang mesti kalian lihat, ini kan di sini ada energi saver. Nah, ini harus dicentang biar lebih irit dayanya. Kalau sebelumnya kan begini kan, ini kan warnanya tuh putih kan. Tapi kalau kalian centang jadi warna orange. Nah, ini sebenarnya untuk mematikan di latar belakang.
ini akan membuat daya lebih irit, jauh lebih irit lah ketimbang dinyalakan gitu. Oke, ini wattnya naik lagi 13,2. Mungkin ada program yang berjalan di belakang layar, oke, background. Jadi kurang lebih seperti itulah tampilannya, jadi naik-naik dikit. Tapi kalau untuk kalian mau dapetin lebih efisien lagi ya sebenarnya jangan melakukan aktivitas terlalu banyak gitu. Kalau ini saat ini kan gue aktivitasnya gue lagi merekam ya. Jadi memang ada aktivitas baca tulis. Baca tulis itu yang menyebabkan jadi lebih boros lah. Jadi kalau kalian cuma untuk browsing harusnya lebih irit. Ya kan gue kasih lihat di sini ya. Ini SSD-nya lagi gerak ya di 3%-an karena kan pada saat ini gue lagi rekam ini memakan daya SSD juga. Dan seperti yang kita lihat di details, oke, nah ini program-program yang lagi aktif. Nah ini gue lagi pakai Bandicam, ya kan? Kelihatan tuh program lagi berjalan. Jadi dia belum bisa masuk ke idle sepenuhnya, tapi kurang lebih udah ditahan lah seperti itu. Jadi sebenarnya ya ini dibilang irit, ya iritnya ditahan karena kita lagi pakai buat kerja juga seperti itu. Tapi overall tadi kan kita lihat kan udah sampai 10 watt. Oke, seperti itu. Sebenarnya apa sih ini implikasinya kalau kita menggunakan lebih irit? Sebenarnya kalau kalian menggunakan nonton, misalkan nonton YouTube ya. Nonton YouTube itu lebih enteng loh sebenarnya. Soalnya kalau kalian menggunakan standarnya YouTube, itu kita ngomong di standarnya itu cukup boros daya. Seperti yang kalian lihat saat ini, untuk standar ini kita naiknya lumayan ya, di 19,5 watt pada saat menggunakan YouTube. Ini cuplikan sebentar, sekalian iklan, oke? Biar tidak terlalu berisik, oke? Gua kecilin aja. Oke, ini di 21,7 watt, oke? Ini padahal udah masuk ke mode power saver ya, yang sangat irit daya sebenarnya. Cuma memang ya ininya juga cukup boros gitu loh. Apalagi kalau misalkan kita menggunakan modenya kita ganti ke mode performance. Nah, mode performance ini menurut gue lumayan lebih cepat, lebih boros lagi seperti kalian lihat di sini ya. Ini udah pasti kalau maaf, mode balance itu otomatis itu akan lebih tinggi. Dia kecenderungannya untuk lebih tinggi lebih cepat seperti itu. Jadi gue pakai mode power saver aja. Oke. Ya kurang lebih sebenarnya bisa berkurang lah sampai 3 wattan lah dibanding mode balance. Itu akan membuat daya lebih irit. Ya seperti kita lihat ya, dari 20 sekarang mulai turun ke 18. Nanti akan turun lagi lebih rendah lagi, udah mulai 17,6. Oke. Kalau kalian masih bingung kenapa kok wattnya tinggi sekali, ya ini karena laptop ini gue juga lagi pakai buat merekam. Oke. Nah, seperti kalian lihat kan, wattnya turun lagi kan 16,7 watt kan, dari 20 watt. Oke, dari 20 watt turun ke 16,7. Ini sebenarnya cukup signifikan ya. Jadi intinya ini untuk membuat daya lebih irit seperti itu totalnya. Oke. Paling itu aja yang bisa gue kasih tahu. Ya kurang lebih itulah tune up untuk laptop ini. Kalau mau lebih irit daya lagi ya tentunya jangan lakukan aktivitas apa-apa. Cuman karena gue lagi aktivitas ya susah. Kalaupun kita melakukan aktivitas, biasanya aktivitas ringan masih oke. Cuman kalau aktivitas yang agak berat, seperti merekam, itu akan memakan daya yang cukup tinggi. Tapi seperti kalian lihat lah, untuk dayanya menurun kan, jadi 13, 14 watt. Ini cukup signifikan rendah loh, soalnya
aktivitas yang gue pakai ini kan rekam. Kalau rekam itu kan harusnya Oke. tinggi. Nah, tapi ini udah lumayan lah, lumayan irit lah seperti itu. Oke. Udah selesai diperiksa. Paling itu doang yang bisa gue kasih tahu. Oke, terima kasih udah Saya mantau channel gue. Kalau ada butuh pertanyaan, tinggal informasi saja. Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman. Gua Oke. akhiri sampai sini. Signing off.